Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 23 Februari 2022. 23 Februari 2022 dengan judul Penderitaan Kristus membawa kita kepada Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita hari ini 23 Februari 2022 dengan judul Penderitaan Kristus membawa kita kepada Allah. Dan ayat tema kita 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sekali lagi, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 1 Petrus 3 ayat 18. Allah memberikan anaknya untuk hidup yang penuh penghinaan, penyangkalan diri, kemiskinan, kerja keras, celaan, dan kematian akibat penyaliban yang menyiksa. Tetapi tidak ada malaikat yang membawa kabar sukacita. Sudah cukup, engkau tidak perlu mati, putraku yang terkasih. Pasukan malaikat menunggu dengan sedih, berharap bahwa seperti dalam kasus Ishak, Allah pada saat terakhir akan mencegah kematiannya yang memalukan. Bayangkan saudara, kalau Yesus itu sama dengan Ishak ketika hendak dikorbankan lalu ada yang mencegah dia. Bayangkan saudara, apa jadinya kita ini. Di dalam dosa kita tidak bisa diselamatkan. Tetapi yang terjadi pada Yesus tidak seperti yang terjadi pada Ishak. Justru Yesus memang betul-betul dikorbankan. Itulah sebabnya pada peristiwa Ishak, ketika Ishak hendak dikorbankan, sebenarnya Ishak harus dikorbankan, tetapi Ishak itu diganti oleh domba, dan domba itu adalah simbol kepada Yesus. Tetapi malaikat tidak diizinkan untuk membawa pesan seperti itu kepada putra terkasih Allah. Penghinaan di pengadilan dan dalam perjalanan ke Kalvari terus berlanjut. Dia diejek, dihina, dan diludahi. Dia menahan ejekan, celaan, dan cemoohan orang-orang yang membencinya. Sampai di atas kayu salib, dia menundukkan kepala dan mati. Bisakah Allah memberi kita bukti yang lebih besar dari kasih-Nya, selain dengan memberikan anaknya untuk melewati adegan penderitaan ini? Dan karena pemberian Allah kepada manusia adalah hadiah gratis, kasih-Nya tidak terbatas. Demikian juga tuntutannya atas kepercayaan kita, ketaatan kita, segenap hati kita, dan kasih sayang kita juga tidak terbatas. Dia menuntut semua yang mungkin manusia berikan. Penyerahan diri kita harus sesuai dengan pemberian Allah. Itu harus lengkap dan tidak ada yang kurang. Kita semua berutang kepada Allah. Dia menuntut ketaatan yang tepat dan sukarela, dan tidak ada yang kurang dari ini yang akan Dia terima. Kita sekarang memiliki kesempatan untuk mengamankan kasih dan kebaikan Allah. Tahun ini mungkin tahun terakhir dalam kehidupan beberapa orang yang membaca atau yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Adakah di antara remaja yang mendengarkan seruan ini yang akan memilih kesenangan dunia gantinya kedamaian yang Kristus berikan kepada pencari yang sungguh-sungguh dan pelaku kehendaknya?
saudaraku, inilah merupakan panggilan kepada kita. Kita sudah tahu bahwa Yesus telah menderita untuk kita. Dia boleh memilih untuk tidak jadi berkorban bagi kita. Boleh saja kalau Yesus itu cinta diri. Tapi dia sebaliknya, saudara. Dia melupakan dirinya, melupakan jabatannya atau apa yang dia sandang sebagai anak Allah untuk datang menyelamatkan kita. Itulah sebabnya, saudara, apa yang dia buat bagi kita, pengorbanannya itu begitu besar. Tidak dapat diukur secara kita manusia, bahkan seluruh alam semesta tidak dapat dibandingkan dengan kasih Allah, pengorbanan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Tapi kepada kita, panggilan kepada kita, apakah kita mau menerima pengorbanan itu? Apakah kita mau menerima apa yang Yesus telah buat bagi kita? Atau kita mau mengatakan bahwa saya bisa selamat dengan cara saya sendiri? Nah, ini luar biasa, saudara. Kalau ada seorang manusia yang berkata bahwa dia selamat karena dirinya, itulah sebabnya, saudara, mengapa keselamatan itu tidak ada andil kita. 100% adalah karunia Allah. 100% adalah pemberian Tuhan. 100% adalah karya Yesus Kristus. Tidak ada andil. Kenapa kita menurut kepada Yesus? Kenapa kita menurut pada Tuhan? Kenapa kita menuruti 10 perintah Tuhan? Mengapa kita menuruti perintah-perintah Allah? Itu adalah respons kita kepadanya. Apapun yang kita buat menurut perintah Tuhan, 100% kita menurut. Itu bukan andil pada keselamatan kita. Saudara ingat ketika Yesus disalibkan, dia berkata sudah selesai. Dia bukan mengatakan bahwa hukum itu telah selesai, tidak perlu lagi dituruti. Tetapi hukum yang ketika menyatakan kesalahan kita, Yesus katakan telah selesai. Hukum tidak memiliki faedah untuk menuntut. Walaupun secara 10 hukum kita dinyatakan bersalah ketika kita melanggar hukum. Tapi ketika Yesus mati, seakan-akan hukum tidak dapat menuntut maut kepada kita. Kita yang harusnya mati, tapi Yesus katakan, ya, dia mati, tetapi saya telah menggantikan kematian itu. Jadi ketika Yesus mati, dia menjadi tebusan bagi semua orang. Sepertinya hukum tidak berfaedah lagi bagi kita. Walaupun hukum tetap penting. Kenapa, saudara? Untuk melihat dosa, untuk melihat kekurangan kita, untuk melihat kesalahan kita, untuk melihat ada kotor di wajah kita. Kita membutuhkan hukum. Hukum itu bagaikan cermin. Dia mempertunjukkan kepada kita mana kekurangan kita, mana yang kotor di wajah kita, mana yang perlu harus diperbaiki. Itu fungsi hukum. Tetapi ketika hukum mau menghukum kita, dengan peraturan-peraturan Allah mau menghukum kita, Yesus katakan, tidak, jangan hukum dia. Saya yang telah menggantikan dia untuk dihukum. Jadi kita bebas. Bukan berarti bahwa kita selalu berbuat dosa. Kita telah diampuni. Tapi Allah katakan, jika engkau menerima pengampunan yang aku berikan kepadamu, jika engkau percaya, Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini, saudara-saudara, mari kita sambut cinta Allah bagi kita lewat kematian Yesus Kristus. Percaya kepadanya, bergantung kepadanya. Apa yang kita lakukan bukan andil pada keselamatan kita, tapi adalah respons kasih kita kepada Tuhan. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri renungan pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk renungan yang begitu indah hari ini. Kami tahu Tuhan, kami patut dihukum karena dosa. Tetapi Yesus memilih menggantikan posisi kami. Dan hari ini kami tahu bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada kami. Terpuji namamu ya Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kami serahkan hari ini ke dalam tanganmu hidup kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami jumpai di tangan kami, biar kami dapat kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati semua kebutuhan kami, cukupkan Tuhan. Terlebih yang paling penting kami perlukan adalah kesehatan. Agar kami sehat menghadapi semua yang kami hadapi di dunia ini. Dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.